Bayangkan kalau 9 naga konglomerat di Indonesia itu mereka bikin video YouTube dari ketika mereka muda umur 20 sampai dengan sekarang ketika perusahaannya besar. Itu pasti banyak sekali yang kita bisa pelajari dari mereka. Dari cara berpikir mereka di umur 20, masuk ke 30, masuk ke 40 sampai dengan sekarang. Tapi sayangnya ya mereka nggak membuat itu ya, karena mungkin juga di zaman dulu kan nggak ada ya sosial media, nggak ada seperti sekarang gitu ya, bisa ngerekam di kamera kemudian diupload online. Nah, makanya di video ini saya ingin menceritakan pemikiran saya tentang bisnis dari sisi playbooknya. Yang saya selalu ingat ketika saya mau memulai satu bisnis baru, mau membangun satu produk baru, itu pemikirannya ada apa aja. Jadi saya membuat ini juga sebagai catatan untuk saya pribadi ya dalam perjalanan hidup saya. Jadi nanti kalau misalnya suatu ketika ya perusahaan yang saya bangun ini sudah menjadi sangat besar, menjadi satu grup yang sangat besar dalam 20 tahun ataupun 30 tahun lagi, ini bisa jadi pembelajaran juga. Teman-teman bisa lihat video ini lagi, kemudian bisa dengarkan gitu bagaimana pemikiran saya berubah dari waktu ke waktu dan apa yang bisa menjadi insight untuk teman-teman dalam membangun bisnis. Nah, sebenarnya dalam membangun bisnis saya ada 5 pendekatan yang sekarang saya pikirkan ya, yang selalu menjadi perenungan saya. Yang pertama itu adalah dari sisi sektor agnostik. Maksudnya adalah ketika mencari peluang, saya tidak akan melihat sektornya itu ada di mana. Maksudnya begini, saya kan pernah cerita tentang orang yang dia nggak mulai bisnis karena dia modalnya kurang, dia bilang dia punya uang cuma 10 juta. Padahal seharusnya kita lihat dulu peluang bisnisnya apa, butuh modalnya berapa, baru kita pikirin modalnya. Entah kita bisa bareng sama teman-teman berpartner atau cari investor pasif misalnya. Nah, dalam memilih industri di mana saya mau mulai bisnis, saya juga sama. Saya nggak ngelihat sektornya apa. Sektornya apapun itu, selama peluangnya itu bagus, maka saya akan garap. Ya awal-awal, beberapa tahun yang lalu, saya hanya terpaku pada edukasi. Saya pikir, aduh saya harusnya di ranah edukasi nih, karena saya kuatnya di edukasi. Tapi semakin kesini, semakin saya baca banyak, semakin saya melihat banyak, saya ngerasa, ya memang kita harus terbuka. Karena setiap sektor itu pertumbuhannya beda-beda. Ada sektor yang pertumbuhannya lagi sangat tinggi, yang dimana kalau kita memulai di sana, kita akan bisa ngikutin gelombangnya. Jadi saya tidak berpatokan pada sektor sama sekali, agnostik ya, sama seperti ByteDance yang menjadi panutan saya, di mana ByteDance ini juga sektor agnostik. Kita sekarang taunya ByteDance punya produk itu adalah TikTok, kemudian ada CapCut, kemudian ada Reso, tapi sebenarnya dari 2012 dia sudah ada lebih dari 20 produk yang dia bikin. Jadi banyak sekali produknya yang dia bikin itu istilahnya under the radar ya, nggak ketahuan sama publik. Tapi ketika produknya berhasil, dia baru munculkan kalau itu adalah milik ByteDance. Tapi kalau misalnya produknya nggak berhasil, pada saat dites, ya udah dia akan tutup produknya. Jadi dari sisi pendekatan, saya sangat mengikuti kiblatnya si ByteDance ini. Gitu. Tapi memang secara overall, memang sekarang saya masih masuknya semuanya yang ada di digital, di dunia aplikasi. Kalau kedepannya memang ada yang oke di dalam ranah offline yang menurut saya peluangnya baik, tentu saya akan masuk ke sana juga. Kemudian yang kedua adalah dari sisi positioning. Jadi ketika saya sudah memilih satu sektor yang akan saya masuki, saya melihat ini ada peluang yang baik, saya akan cari positioningnya. Jadi yang belum menjadi top of mind dari orang-orang. Misalnya Growin, kalian kan tahu aplikasi Growin ini saya bikin khusus untuk belajar bisnis. Semua praktisi dari berbagai bidang ngajar bisnis disatuin di dalam satu aplikasi. Pada saat saya terpikirkan bikin Growin, itu saya lihat di luar. Oke, di luar top of mind-nya kalau edukasi ada apa aja? Saham ada, kripto ada, bisnis belum ada nih. Bisnis adanya yang offline, workshop, yaitu pun satuan. Nah, akhirnya saya terpikirkan oke, segmen yang bisnis belum ada nih. Kita masuk ke positioning di mana ini adalah aplikasi untuk belajar bisnis. Kita mau menjadi top of mind, kita mau menjadi nomor 1 di Indonesia. Jadi kalau misalnya orang bilang mau belajar bisnis, keingetnya Growin. Nah, begitu pula ketika saya memulai Winkatsu, aplikasi untuk latih otak anak-anak. Saya lihat dulu di dalam ranah ini ada apa aja nih. Oh, ternyata ada yang buat suplementer anak-anak latihan matematika, memori, itu mereka harus pergi ke ruko. Kemudian dari sisi aplikasi juga ada nih yang mereka melatih otak anak-anak umur 3 sampai dengan umur 7. Nah, akhirnya saya cari segmen yang SD kelas 1 sampai SD kelas 6 belum terisi nih. Akhirnya lahirlah si Winkatsu ini. Ya memang Winkatsu ini baru 8 bulan ya, masih banyak sekali revisi yang dilakukan terhadap produknya. Tapi positioningnya ini sudah sangat jelas. Nah jadi pada saat saya mau masuk ke dalam satu bisnis, saya akan pikirkan dulu
positioningnya nih yang terbaik apa. Karena incarannya adalah mau menjadi top of mind. Kalau misalnya kita mau biasa-biasa aja, nggak mau jadi yang paling besar, ya kita nggak usah pikirin positioning. Tapi saya incarannya adalah pengen jadi nomor satu di dalam ranah yang dimasukin. Makanya harus pikirin positioning dari awal. Karena kalau misalnya kita lihat satu ranah sudah ada orang yang top of mind di sana, misalnya oke, mobil listrik sudah ada Tesla, terus kita bikin mobil listrik yang benar-benar sama kayak Tesla, namanya doang dirubah. Itu susah banget untuk ngegeser top of mind itu di dalam pikiran orang. Nah, kamu bisa bayangkan misalnya kamu pakai produk skincare nih setiap hari ya, namanya A gitu. Kemudian di luar ada produk skincare namanya B yang kualitasnya sama persis, cuman beda nama doang. Kemungkinan kamu untuk switching ke produk tersebut itu kecil ya, nggak segampang itu untuk bikin kamu merubah ke produk yang lain karena kamu sudah terbiasa, habitnya sudah terbentuk dengan produk A itu untuk skincare. Nah, ini satu pembelajaran yang saya pelajari ya dalam saya memulai beberapa bisnis dalam 10 tahun terakhir dan akhirnya saya punya kesimpulan ya kalau misalnya mau masuk positioningnya harus jelas. Kemudian hal ketiga yang saya lihat itu adalah dari sisi recurring revenue. Jadi sebuah bisnis itu dia bisa bertumbuh menjadi besar ketika ada recurring revenue. Revenue berulang. Jadi orang itu belinya nggak cuma sekali. Orang itu belinya berkali-kali. Misalnya kalau Netflix, kamu nonton Netflix, kamu kan subscribe setiap bulan. Ini subscribe-nya bisa selamanya karena kamu ada kebutuhan entertainment setiap bulan. Nah, itu adalah bisnis yang bagus. Kenapa? Karena setiap tahun dia tahu kira-kira itu pendapatannya akan berapa nih. Misalnya tahun ini 10 triliun, dia tahu tahun depan bisa 10 triliun minimal karena sudah ada sekian orang yang subscribe yang dimana itu sama dengan omset 10 triliun dan secara orang yang berhenti subscription pun dia udah lihat datanya misalnya cuma 1% ataupun 2%. Jadi dari sisi recurring revenue ini sangat-sangat penting. Produk yang cuma dibeli sekali ya terus orang nggak beli lagi. Misalnya seperti ranjang, orang kan mungkin pada saat pindah rumah dia beli ranjang terus nggak beli lagi nih selama puluhan tahun, mungkin cuma sekali seumur hidupnya. Itu kalau dari pandangan saya kurang seksi. Apakah bisa profitable? Bisa, tapi ya setiap orang punya preferensi sendiri. Ya ada juga orang yang dia punya pabrik menghasilkan ranjang dan dia kaya raya dari sana, perusahaannya sangat profitable, ada. Tapi kalau dari saya akan cari yang recurring revenue-nya baik. Ya jadi memang secara pertumbuhan itu bisa lebih jelas dari tahun ke tahun. Nah, salah satu founder dari Google itu ada yang namanya Sergey Brin ya. Dia pernah bilang kalau dia mau memulai bisnis, dia itu memulai bisnis yang sifatnya seperti produk sikat gigi. Karena sikat gigi itu dipakai setiap hari. Ya orang pasti sikat gigi. Kamu yang nonton video ini semuanya pasti sikat gigi. Gitu. Jadi dia hanya memulai satu produk yang modelnya kayak sikat gigi. Makanya bisnisnya dia kalau kita lihat ya, produk-produk yang dia bikin tuh kayak Google Drive, Google Maps, Google Photos, Android, kemudian ada AI Gemini, itu semuanya yang dipakai orang setiap hari. Dia juga ada prinsipalnya dia sendiri. Salah satunya itu adalah ya dipakai setiap hari. Nah kalau saya pribadi adalah dari sisi recurring revenue. Misalnya seperti Winkatsu ini recurring revenue-nya lebih oke. Karena misalnya orang sudah melatih anaknya di SD kelas 1 dengan Winkatsu, sampai dengan SD kelas 6, sampai dengan SMP kelas 3, mungkin dia masih pakai Winkatsu untuk melatih anaknya. Seiring dengan bertambahnya pembelajaran pelatihan di dalam yang sesuai dengan level anaknya. Tapi kalau misalnya seperti Growin ya, ini saya lihat Growin secara recurring revenue kalau tidak diarahkan seperti komunitas, itu tidak akan seseksi itu. Karena orang kalau misalnya sudah subscribe mungkin 1 tahun, 2 tahun, dia udah belajar semuanya, udah jago bisnis, dia mungkin nggak subscribe lagi. Mentok-mentok mungkin 3 kali. Sampai dengan sekarang ada orang yang sudah subscribe 3 kali ya dari tahun ke tahun. Karena Growin ini kita sudah hampir tahun ke-3 gitu. Tapi kalau dari saya intinya kalau melihat produk, saya akan lihat dari sisi recurring revenue-nya. Jadi secara perusahaan itu pertumbuhannya jauh lebih bisa diprediksi. Makanya bisnis-bisnis yang dia berkaitan dengan B2B ya, infrastruktur gitu ya, misalnya AWS, Amazon punya cloud service. Itu misalnya kayak saya bikin aplikasi, ini kan pakai jasa service-nya si AWS. Itu AWS kita akan bayar setiap bulan selamanya. Seiring bertambahnya bisnis kita tambah gede, kita akan bayar dia tambah gede juga. Itu bisnis yang bagus. Karena predictability-nya sangat-sangat tinggi, kita tahu dia akan bayar lagi. Kemudian poin yang keempat adalah dari sisi siap untuk merubah produk. Nah karena saya memulai bisnis juga udah lebih dari 1 kali ya. Pertama kali saya udah mulai bisnis escape room di 10 tahun lalu. Kemudian saya juga pernah bisnis papan iklan di belakang motor yang pakai aplikasi. Kemudian sekarang saya full di bisnis aplikasi digital. Ini saya mindsetnya udah sama dari awal. Produk yang saya pikirkan di awal itu pasti bisa berubah.
Kayak misalnya dulu yang papan iklan di belakang motor. Itu awal-awal kita kepikiran bahwa kita bikin produknya itu jaket. Jadi orang-orang semua pakai jaket, kita tempelin iklan di belakangnya, pakai velcro. Iklannya bisa diganti-ganti. Ternyata pada saat kita tes pilot project, nggak berjalan seperti itu. Ternyata orang-orang ada yang rambutnya panjang, ada yang dia ngebonceng orang lain, iklannya ketutup, ada yang dia pakai tas, jadi iklannya nggak kelihatan karena di belakang jaket. Akhirnya kita rubah produknya, ya kita pivot, kita ganti papan iklan di belakang motor. Sama juga dengan Growin, awalnya Growin kita kepikiran ini adalah TikTok untuk edukasi yang spesifiknya di bisnis. Jadi kalau misalnya orang buka aplikasinya, halaman home-nya itu semuanya FYP-nya adalah bisnis. Jadi benar-benar kayak TikTok short video. Memang di awal kedengarannya idenya wow gitu ya, keren ya TikTok untuk edukasi. Tapi ternyata pada saat sudah dijalankan, jumlah kontennya nggak cukup. Dan untuk semua orang dibayar untuk masukin konten ke dalam Growin ya, untuk edukasi gitu, itu biayanya mahal sekali. Nggak ketutup malah. Malah akhirnya kita pivot, ya kita jadi sebuah app subscription biasa yang dimana ya orang bayar untuk melihat modul-modul premium yang ada di dalam. Yang dimana ya kualitasnya dijaga. Tapi yang awalnya seperti TikTok itu kita benar-benar rubah. Winkatsu juga sama, awalnya adalah app latih otak anak. Ini kita lagi ngomong sama customer banyak sekali feedback ya, yang akhirnya dimana kita melakukan banyak revisi, yang dimana kita tadinya itu hanya isinya mini games. Jadi untuk melatih otak anak lewat mini games ada memori, ada matematika, fokus, logika. Sekarang kita ada tambahan yang modelnya kayak RPG. Jadi bisa main RPG, adventure lawan monster, ada bossnya, ada stage-nya. Kemudian itu harus jawab-jawab soal buat keluarin jurus. Kita akhirnya menemukan itu setelah kita ngomong-ngomong sama customer banyak sekali. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, ya Winkatsu ini mungkin dalam setahun 2 tahun akan ada perubahan lagi nih. Tapi intinya positioningnya tetap sama, cuman itu perubahan dari sisi mekanisme di dalam produknya. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian di sini ada yang sedang membangun produk, ya harus sama dengan yang dilakukan oleh saya bersama dengan tim ya. Rajin-rajin ngomong sama customer, tanya sama mereka kebutuhannya apa, yang mereka rasa kurang oke dari produk kita itu apa gitu ya. Itu kita tanyakan terus, kita catat, kita pelajari dan kita revisi produk kita secepat mungkin. Dan ketika kita mau launch produk, launch-nya jangan kelamaan. Nah, banyak sekali orang maunya produknya itu harus perfect, bisnisnya harus perfect, baru mereka mau launch. Itu kelamaan, malah kita bisa kehilangan momentum. Bayangkan kalau misalnya Facebook ataupun LinkedIn, ya mereka itu bikin sampai websitenya benar-benar perfect banget, seperti sekarang kan udah bagus ya, baru mereka launching, itu dulu mungkin mereka udah kesalip sama orang lain. Makanya dulu pada saat kita lihat Facebook, awal launching sama LinkedIn itu nggak seperti sekarang. Benar-benar jelek. Coba aja kalian Google, kalian lihat mereka punya website pada saat awal-awal. Itu karena mereka prinsipnya juga sama. Karena launch dulu, baru nanti revisi sejalan dengan waktu. Ya ini dalam apapun cara mainnya sama lah. Ya kalau misalnya kamu lihat podcast, ada pebisnis yang dia membuat sebuah podcast, video awalnya burem-burem, suaranya jelek-jelek. Kenapa? Bukannya dia nggak ngerti, dia mulainya cepet. Dia kepikiran minggu ini, minggu depan udah mulai podcast, dia revisi dalam 3 bulan udah bagus videonya sama audionya. Gitu. Jadi kamu harus punya kebiasaan ini juga ya. Kemudian poin kelima yang saya lihat ketika memulai bisnis adalah skalabilitas. Jadi bisnisnya apakah punya skalabilitas yang baik? Kalau saya sangat menghindari unsur offline. Sekarang tim Growin dan Winkatsu semuanya ini work from home. Ya, kita nggak ada yang pergi ke kantor, semuanya meetingnya online seminggu sekali, sisanya tektokan di chat. Dan rencananya saya akan tahan seperti ini terus, kecuali memang offline itu benar-benar dibutuhkan. Misalnya kita butuh studionya, atau misalnya kita mau ada workshop offline rutin, kita gandeng narasumber, mereka bikin workshop offline, kita akomodir, ya mungkin akan ada offline-nya. Kita ada tempat offline. Tapi sekarang kita semuanya online. Inspirasinya saya dapatkan dari perusahaan yang namanya GitHub. Nanti kamu bisa Google. Itu perusahaan besar ya, dia sudah TBK, jumlah karyawannya sampai ribuan di banyak negara. Dan semuanya work from home. Sampai dia bikin guideline untuk bagaimana caranya bekerja dari rumah, tapi perusahaan tetap efektif. Nah, balik lagi ke poin terkait dengan skalabilitas. Jadi saya ketika mau memilih suatu produk, saya akan lihat skalabilitasnya sebaik apa. Apakah banyak sekali unsur offline-nya? Apakah biaya akan bertambah ketika jumlah customer-nya naik? Kalau misalnya kita bikin satu digital marketing agency, kita punya tim ada 20 orang, bisa akomodir 100 orang. Kalau misalnya mau akomodir 1000 orang, ya 1000 customer, berarti jumlah orangnya mesti kali 3, kali 4 misalnya. Gitu. Nah, itu saya hindari. Saya lebih oke dengan yang seperti digital app ini, di mana ya kalau misalnya kita mau handle dari 100.000 customer ke 10 juta customer, jumlah orangnya bisa sama. Kayak misalnya Telegram.
aplikasi Telegram, revenue-nya sampai miliaran dolar, dia jumlah karyawannya cuma 30-40. Dan itu bisa dicapai karena produknya secara skalabilitas memang bagus gitu. Jadi omsetnya bisa naiknya tinggi banget, jumlah user yang pakai naiknya tinggi, tapi secara cost ya, secara jumlah orang itu naiknya nggak usah tinggi gitu. Nah, ini juga menjadi satu pertimbangan saya pribadi. Ya kayak misalnya kalau kita bangun pabrik, kalau misalnya mau nambah kapasitas itu kan butuh modal kerja lagi, harus pinjem bank lagi ataupun injek lagi uang, ekuitas, cari investor. Itu nggak menjadi preferensi saya untuk sekarang. Jadi memang dari awal saya akan pikirkan dari sisi skalabilitasnya yang seksi juga. Dan dari sisi skalabilitas ini saya juga sampai di titik namanya. Kenapa saya pilih namanya Growin, kenapa namanya bukan sekolah bisnis atau misalnya kelas bisnis gitu ya, sesuatu yang langsung orang tahu itu tentang apa. Karena ini semuanya saya persiapkan untuk bisa global. Growin memang sekarang belum global, baru Indonesia doang. Ya, Winkatsu juga sekarang baru Indonesia doang. Tapi saya persiapkan kalau misalnya nanti ada rencana untuk go global, namanya bisa dipakai untuk global. Ini saya belajar dari banyak sekali startup yang melakukan kesalahan ini ya. Jadi mereka itu punya namanya hanya fokus untuk Indonesia. Kemudian ketika mereka ekspansi ke luar negeri, mereka ganti nama dan mereka harus bangun brandnya lagi. Istilahnya brand equity-nya harus dibangun dari awal lagi. Dan itu berat. Mendingan kita pakai satu nama, namanya kuat di Indonesia, pakai nama yang sama di negara lain. Ngebangunnya itu ya untuk nama yang sama. Jadi globally namanya sama. Kayak misalnya Uber. Secara global Uber kan namanya ya Uber. Airbnb secara global Airbnb. Jangan sampai di Indonesia kita namanya A, di negara lain namanya B, nanti negara lain lagi namanya C. Kalau untuk pengecualian mungkin bisnis-bisnis dari China ya, terutama yang terkait dengan aplikasi, itu banyak yang aplikasi di dalam negerinya namanya apa, di luar negerinya mereka bedain namanya. Misalnya TikTok ya, secara internasional namanya TikTok, tapi di dalam negaranya namanya Douyin. Karena orang China itu memang kalau misalnya namanya Chinese, itu mereka lebih gampang untuk ingat, lebih gampang untuk top of mind, kemudian juga dia ada dari sisi proteksi data ya, dibedain servernya pastinya yang di dalam China sama di luar China. Tapi kalau saya pribadi, intinya saya akan memilih nama yang global, satu untuk semua gitu. Jadi kira-kira ini adalah 5 pendekatan saya ya, playbook yang saya gunakan per saat ini, yang mungkin ini akan berubah dalam 5 tahun, dalam 10 tahun saya nggak tahu. Tapi ketika berubah saya akan ceritakan lagi dalam bentuk video seperti ini. Hopefully bisa menjadi tambahan pemikiran untuk teman-teman yang mau mulai bisnis juga. Ya, dan ini juga bisa menjadi catatan pribadi saya ya, sepanjang hidup saya membangun bisnis gitu. Untuk teman-teman yang sedang memulai bisnis di sini ataupun membangun bisnis, ini jangan dicatat doang ya, diimplementasikan juga. Kalau misalnya insight yang saya sampaikan ini ada yang cocok dengan pendekatan teman-teman. Karena kalau dicatat doang, tidak akan ada yang berubah di dalam diri teman-teman ataupun bisnis teman-teman. Semoga berguna ya.